Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Oke, saya izin share screen. Oke, mohon konfirmasi apakah ini sudah terlihat, teman-teman? Ya. Oke, saya mulai ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait gaya kepemimpinan dalam menghadapi perubahan sistem kerja di masa pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dini Angelita, saya mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Oke, pertama di sini saya akan membahas dulu nih mengenai peristiwa pandemi COVID-19. Kita semua tahu teman-teman bahwa peristiwa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit virus corona. Nah, teman-teman di sini juga udah tahu bahwa virus corona ini merupakan penyakit yang menular dengan begitu cepat. Dan juga virus corona ini bukan suatu penyakit biasa seperti flu, bukan ya teman-teman. Di sini tuh ketika kita kena virus corona, itu pasti membutuhkan penanganan yang cukup ekstra dibandingkan ketika kita sakit flu gitu. Dan juga penyakit virus corona ini itu merupakan penyakit yang memberikan dampak yang begitu besar di berbagai bidang, terutama di kesehatan, kemudian juga begitu besar dampaknya di bidang ekonomi dan juga di bidang sosial. Oke, kita flashback ke pertama kali wabah COVID-19 ini. Nah, wabah COVID-19 ini pertama kali itu dideteksi di kota Wuhan. Kemudian menyebar ke berbagai negara itu dimulai sekitar akhir tahun 2019. Nah, untuk Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 ini itu pertama dikonfirmasi itu sekitar awal Maret 2020. Nah, sejak adanya kasus COVID masuk ke Indonesia, itu pemerintah langsung menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID ini, seperti menerapkan kebijakan social distancing, kebijakan work from home, kemudian kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita singkat PSBB, dan juga baru-baru ini pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita singkat PPKM. Nah, dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat pandemi ini tentunya itu membawa perubahan yang begitu signifikan di berbagai aspek kehidupan, seperti segala aktivitas dan rutinitas, segala aktivitas kita itu menjadi begitu terbatas, yang dimana dulunya itu kita dapat bersosialisasi dengan banyak orang tanpa adanya jarak, kemudian juga dulunya itu sebelum pandemi kita bisa kuliah dan belajar itu langsung tatap muka di kampus dan sekolah, tetapi ketika pandemi ini kita melakukan kuliah dan belajar itu secara online. Kemudian untuk orang-orang kantor juga itu mereka dulunya sebelum pandemi melakukan segala aktivitas pekerjaannya itu di kantor, tetapi sejak adanya kebijakan WFH ini mereka melakukan kegiatannya itu di rumah masing-masing. Bahkan nih teman-teman, sejak adanya pandemi ini beribadah pun dihimbau untuk dilakukan di rumah. Jadi waktu kasus COVID itu begitu naik ya waktu di Indonesia, itu pemerintah menghimbau
sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing. Di mana ini benar-benar pengalaman yang baru. Biasanya kita sholat Idul Fitri itu di masjid ataupun di lapangan yang terbuka, tetapi sejak pandemi ini kita dilarang untuk sholat di masjid gitu. Dan juga saat pandemi ini yang dulunya kita bisa pulang kampung ketika hari raya, itu pemerintah menghimbau untuk tidak pulang kampung dulu. Jadi disimpulkan di sini bahwa pandemi ini benar-benar membawa perubahan yang benar-benar drastis, yang benar-benar tidak biasa gitu. Semua kehidupan kita itu berubah tanpa kita rencanakan, itu benar-benar berubah sejak datangnya si virus corona ini. Oke, next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sejak pandemi ini pemerintah banyak menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Nah, salah satunya di sini saya ingin menekankan di work from home. Nah, jadi kebijakan WFH ini menjadi tantangan nih bagi seorang pemimpin di suatu perusahaan. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu nih apa sih WFH ini. Nah, WFH ini merupakan salah satu bentuk dari flexible working, yaitu di mana konsep sistem kerjanya itu jarak jauh. Pelaksanaan sistem kerjanya itu dari rumah, menggunakan konsep kerja secara online melalui aplikasi media online seperti Zoom dan Google Meet. Nah, tentunya penerapan WFH ini menjadi tantangan nih bagi seorang pemimpin. Kenapa bisa menjadi tantangan? Karena adanya perubahan sistem kerja secara online, yang dimana dulunya itu sistem kerjanya itu benar-benar dilakukan secara langsung di kantor gitu, tetapi sejak adanya WFH benar-benar perubahan sistem kerjanya ini diterapkan secara online sepenuhnya. Waktu dulu pandemi benar-benar kasusnya begitu tinggi ya. Nah, perubahan sistem kerja yang menjadi work from home ini tentunya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah di suatu perusahaan, khususnya bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini banyak sekali tantangannya ketika WFH ini diterapkan, dan dia tidak begitu mudah mengontrol karyawannya ketika WFH. Di mana ketika WFH ini metode kerja ataupun cara perusahaan beroperasi itu benar-benar berubah secara drastis. Oke. Berikut tantangan bagi pemimpin akibat penerapan work from home. Yang pertama di sini kesulitan memantau kinerja. Nah, jadi ketika WFH, karyawan itu melakukan segala pekerjaannya di rumah. Jadi di sini pemimpin ini tidak bisa memantau nih satu persatu kinerja karyawannya. Contohnya seperti kita, ketika kita melaksanakan kuliah online, otomatis kan dosennya tidak bisa ya memantau satu persatu gimana sih cara belajar setiap mahasiswanya, apakah efektif ketika online ini gitu. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin kesulitan untuk melihat apakah kinerja setiap karyawannya ini efektif gitu jika bekerja dari rumah. Kemudian yang kedua, tantangan yang dirasakan pemimpin akibat WFH ini adalah kesulitan untuk mengukur tingkat produktivitas pekerja. Nah, produktivitas individu dari seorang pekerja ketika WFH ini kan dapat sangat berbeda daripada karyawan itu bekerja di kantor, karena tidak semua pekerjaan itu dapat dilakukan di rumah secara maksimal. Jadi bisa jadi ketika kita di rumah, kita bekerja itu sambil rebahan atau gimana, itu berbeda ketika kita benar-benar berada di lingkungan kerja kita. Kemudian ada beberapa faktor nih yang bisa
menghambat pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara maksimal di rumah, itu seperti internet yang kurang memadai, kemudian juga perangkatnya tidak lengkap ataupun kurangnya dukungan teknis. Jadi di sini manajer ini sulit untuk mengukur setiap tingkat produktivitas dari seluruh karyawannya, karena setiap karyawan kan pasti memiliki kendalanya masing-masing. Bisa jadi satu karyawan memiliki kendala di internetnya atau kendala di perangkat media online-nya, seperti itu. Jadi WFH ini benar-benar membuat seorang pemimpin itu khawatir bahwa adanya penurunan produktivitas dan kinerja karyawannya. Kemudian tantangan yang ketiga di sini adalah kesulitan mendorong integritas tim. Nah, jadi ketika melaksanakan WFH ini, karyawan itu kan tentunya akan terpisah nih bekerjanya dengan rekan kerjanya, tidak satu rumah gitu kan. Inilah yang menyebabkan komunikasi antara karyawan itu tuh dapat berkurang. Nah, hal inilah yang membuat pemimpin ini susah untuk mendorong integritas timnya. Oke. Nah, penerapan WFH ini berdampak pada adanya keterbatasan pimpinan dalam mengelola bawahannya, karena tidak dapat secara langsung. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika WFH ini diterapkan, pemimpin itu tidak dapat secara langsung memantau dan juga mengontrol seluruh karyawannya. Sehingga diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat agar tujuan perusahaan itu tetap tercapai di masa pandemi seperti saat ini. Nah, berbicara tentang gaya kepemimpinan nih, apa sih gaya kepemimpinan itu? Oke, di sini saya sudah mencantumkan pengertian gaya kepemimpinan dari beberapa ahli. Yang pertama di sini menurut Kartono. Nah, menurut Kartono, gaya kepemimpinan ini merupakan sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian menurut ahli Miftah. Nah, menurut Miftah, gaya kepemimpinan ini merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Kemudian selanjutnya menurut Nawawi, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. Kemudian yang terakhir menurut Jiptono. Nah, Jiptono ini mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Oke, dapat kita simpulkan di sini bahwa gaya kepemimpinan ini merupakan cara yang digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi karyawannya. Oke, bagaimana sih gaya kepemimpinan itu? Bagaimana sih gaya kepemimpinan yang tepat ataupun sesuai di masa pandemi seperti saat ini? Oke, di sini saya sudah mencantumkan 3 jenis gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan pemimpin di perusahaannya. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional, kedua gaya kepemimpinan transaksional, dan yang ketiga gaya kepemimpinan digital. Oke, pertama di sini kita akan membahas dulu nih mengenai apa itu gaya kepemimpinan transformasional. Nah, jadi gaya kepemimpinan transformasional ini merupakan proses di mana seseorang terlibat dengan orang lain yang menciptakan koneksi untuk meningkatkan motivasi dan moralitas dengan cara meningkatkan minat, kemudian memperhatikan kebutuhan individu baik perasaan atau emosi bawahannya untuk tumbuh dan mengembangkan diri guna mencapai tujuan dan
melampaui kepentingan mereka sendiri. Jadi singkatnya, gaya kepemimpinan transformasional ini itu merupakan cara seorang pemimpin dalam memotivasi karyawannya untuk bekerja sama mewujudkan tujuan perusahaannya. Jadi ketika pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan transformasional ini, berarti pemimpin itu menggunakan cara seperti memotivasi karyawannya. Oke. Di masa pandemi ini tentunya pemimpin itu bingung ataupun bingung menentukan gimana sih agar kinerja karyawan itu tetap efektif walaupun mereka bekerja dari rumah. Karena kinerja karyawan ini tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaannya. Jadi ketika kinerja karyawannya tidak efektif, ditakutkan perusahaannya ini bisa dikatakan bangkrut. Nah, kemudian bagaimana sih peran kepemimpinan transformasional di masa pandemi? Nah, di masa pandemi ini pemimpin itu dituntut untuk memberikan motivasi karyawan agar karyawannya dapat bekerja dengan baik. Nah, disinilah pemimpin ini ketika memakai gaya kepemimpinan transformasional itu mereka lebih sering memberikan motivasi agar karyawannya itu bisa bekerja dengan baik di masa pandemi ini. Kemudian kepemimpinan transformasional ini sangat berperan penting di masa pandemi dan juga memiliki manfaat bagi perusahaan seperti dapat menyebabkan keberhasilan yang tinggi untuk kesuksesan proyek dalam pengaturan virtual, yang dimana hal ini tuh karena faktor kritis untuk sukses mengembangkan work from home atau program teleworking. Nah, jadi ketika pemimpin ini sering memotivasi karyawannya, bisa dikatakan perusahaan itu tuh berhasil dalam menjalankan proyeknya di masa pandemi ini. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada gaya kepemimpinan transaksional. Nah, gaya kepemimpinan transaksional ini merupakan perilaku pemimpin dalam upaya meningkatkan motivasi pengikut yang terbatas pada adanya pertukaran sistem penghargaan, memberi penghargaan ketika memenuhi tujuan, dan mengoreksinya ketika gagal memenuhi tujuan. Nah, jadi singkatnya, gaya kepemimpinan ini merupakan cara di mana pemimpin ini menggunakan reward dan punishment untuk mendorong karyawannya dalam mencapai tujuan. Seperti ketika kinerja karyawannya itu mencapai target, nah maka pemimpin ini bisa memberikan reward atau hadiah untuk karyawannya agar dia selanjutnya itu bisa mencapai target lagi. Nah, tetapi juga ketika ketika karyawan itu melanggar peraturan, nah pemimpin di sini bisa memberikan punishment berupa hukuman seperti itu. Jadi ketika pandemi ini gaya kepemimpinan transaksional ini bisa diterapkan seperti itu tadi, memakai sistem reward and punishment. Kalau yang transformasional tadi memakai cara memotivasi, nah di transaksional ini memakai reward dan punishment. Oke, selanjutnya bagaimana peran kepemimpinan transaksional di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi di sini ketika seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinannya itu transaksional, maka itu dapat mengurangi ambiguitas antara pemimpin dan bawahan dan adanya kejelasan pembagian kerja, aturan kerja, dan juga standarisasi pedoman. Nah, maksudnya di sini apa? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ketika seorang pemimpin menggunakan gaya transaksional, di mana pemimpin itu memberikan reward dan juga punishment agar tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, tujuan perusahaan inilah yang tidak menimbulkan kebingungan nih antara
antara karyawan. Jadi ada aturan kerjanya agar tidak dapat punishment gitu. Ada aturan kerja ketika kita bisa mendapatkan reward itu seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ketika kita ingin mendapatkan reward seperti itu. Oke, yang terakhir di sini ada gaya kepemimpinan digital. Nah, atau biasa kita sebut dengan digital leadership. Nah, gaya kepemimpinan digital ini merupakan kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi, khususnya aset digital untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi gaya kepemimpinan ini merupakan cara seorang pemimpin yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk menjalankan operasi perusahaannya. Nah, seperti pandemi ini, itu selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi. Apa-apa pasti menggunakan teknologi. Apa-apa pasti melakukan aktivitas itu pasti sekarang ini online. Nah, justru kalau pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang digital ini, itu dapat membantu perusahaan dalam bertahan di tengah pandemi ini. Oke, bagaimana sih peran kepemimpinan digital ini di masa pandemi? Ini sangat berperan penting ya, kepemimpinan digital ini. Yang dimana ketika seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang digital, itu dapat menunjang efektivitas kerja para karyawannya dan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para karyawannya dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada pada saat pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini sudah saya katakan tadi semua itu serba online, yang dimana itu akan berkaitan dengan digital dan juga teknologi. Nah, jadi ketika seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan ini, itu berarti pemimpin tersebut bisa dikatakan dapat menjalin komunikasi yang baik melalui pemanfaatan teknologi yang benar gitu. Oke, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi seperti saat ini agar masing-masing tujuan perusahaan dapat tercapai. Seperti yang kita sudah bahas di ketiga kepemimpinan ini ketiga kepemimpinan yang tadi saya jelaskan semuanya memberikan manfaat bagi perusahaan untuk bertahan di tengah pandemi ini. Jadi tergantung tujuan perusahaan masing-masing untuk mau menerapkan gaya kepemimpinan yang mana, apakah mereka cocok di gaya kepemimpinan transformasional atau gaya kepemimpinan transaksional ataupun gaya kepemimpinan digital. Karena di setiap perusahaan itu gaya kepemimpinan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tujuan dan juga masalah yang dihadapi setiap perusahaan itu bervariasi. Jadi setiap perusahaan itu tidak sama gitu gaya kepemimpinan. Mungkin sama karena tujuannya dan juga masalah yang dihadapi sama. Jadi gaya kepemimpinannya bisa dikatakan sama gitu. Nah, jadi di sini pemimpin itu dituntut untuk mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tujuan perusahaannya. Jadi dikatakan di sini bahwa di tengah pandemi ini gaya kepemimpinan ini benar-benar harus sesuai dengan kondisi saat ini. Dimana jika gaya kepemimpinan ini diterapkan secara diterapkan tepat gitu. Nah, maka tuntutan, masalah, persoalan atau apapun itu yang sedang dihadapi oleh perusahaan di masa pandemi ini itu dapat diatasi dengan tepat gitu. Nah, apabila pemimpin perusahaan ini mampu mengelola perusahaannya dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, maka nantinya karyawan ini akan terdorong untuk terus bekerja dengan baik. Jadi di tengah pandemi ini benar-benar pemimpin ini memiliki peran yang begitu penting bagi
suatu perusahaan. Jadi pemimpin yang mampu memberikan energi positif kepada karyawannya itu akan berpengaruh besar pada kinerja karyawannya, yang dimana kinerja karyawannya ini nanti itu akan juga mempengaruhi kinerja perusahaannya dalam menghasilkan laba dan juga bisa bertahan di masa pandemi seperti saat ini. Oke, begitu. Sekian penyampaian materi saya pada webinar malam hari ini. Apabila teman-teman ada yang bingung atau ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, di sini ada Mbak Atala yang udah raise hand ya. Silakan Mbak Atala. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini atas waktunya. Saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa terdapat 3 gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan oleh seorang pemimpin di masa pandemi ini. Nah, jika seorang pemimpin gitu ya, menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, apa aja sih keahlian yang spesifik gitu ya, yang bisa yang harus dipunyai gitu oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin transformasional agar kinerja dari perusahaannya pun uh, dapat bertahan kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Atala atas pertanyaannya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Mbak Atala nanya mengenai pemimpin yang transformasional. Nah, bagaimana sih apa aja keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang transformasional? Nah, di sini ada 4 keahlian ya yang akan saya jelaskan untuk membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Atala. Yang pertama di sini ada pertimbangan individual. Nah, pertimbangan individual di sini artinya adalah sejauh mana seorang pemimpin itu bisa memenuhi kebutuhan anggota timnya, di mana pemimpin tersebut juga mampu menjadi seorang mentor, menjadi pelatih, ataupun role model bagi timnya. Nah, pemimpin transformasional ini harus mampu mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan orang lain dan juga mampu memberi dukungan serta empati atas kondisi yang berbeda yang dialami oleh setiap karyawannya. Jadi mereka yang bekerja di bawah kepemimpinan transformasional ini nantinya itu akan termotivasi untuk berkembang dengan lebih baik karena mereka menyadari bahwa pemimpinnya ini bisa menyadari setiap bakat unik dan juga keterampilan dari masing-masing karyawannya. Kemudian keahlian yang kedua yaitu motivasi yang menginspirasi. Nah, jadi di sini pemimpin yang transformasional itu harus mampu memberikan motivasi yang menginspirasi. Jadi semangat timnya itu biasanya itu lebih kuat jika dipimpin oleh gaya kepemimpinan karena pemimpin ini selalu bersikap optimis terhadap kemampuan anggotanya dalam memenuhi goal, dan pemimpin juga bisa menjadi sosok yang berarti melalui sikap yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian keahlian yang ketiga yaitu stimulasi intelektual. Nah, jadi pemimpin ini harus memiliki stimulasi intelektual ketika menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Nah, jadi memiliki stimulasi intelektual itu artinya bahwa pemimpin ini mampu mengatasi asumsi, kemudian berani mengambil risiko dan mau mengumpulkan gagasan-gagasan dari setiap karyawannya. Jadi di mana di sini pemimpin itu bersedia untuk mendukung dan berkolaborasi dengan anggota
timnya untuk mengembangkan cara baru dalam mengatasi setiap permasalahan kolektif yang muncul. Kemudian keahlian yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin transformasional yaitu pengaruh yang ideal. Jadi di sini pemimpin itu harus bisa membawa pengaruh yang ideal. Jadi pemimpin transformasional ini memiliki perilaku etis yang tinggi, di mana hal ini nantinya akan membuat seorang pemimpin ini menjadi sosok yang ideal yang bisa menjadi teladan bagi lingkungan lingkungan di sekitar pekerjaannya. Kemudian sosok pemimpin yang seperti ini biasanya memiliki standar moral yang tinggi dan bisa dihormati oleh para karyawannya, karena mereka merasa bisa mempercayai sosok pemimpin seperti pemimpin yang transformasional ini. Jadi hal ini tercipta karena sang pemimpin ini mampu menyediakan visi dan misi yang penuh inspirasi dan juga memotivasi bagi orang lain. Ya, seperti itu Mbak Tala. Jawaban dari saya, apakah dapat membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Atala? Sangat membantu Mbak Dini, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta webinar malam hari ini? Oke, mungkin teman-teman di sini sudah paham ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah teman-teman paham apa yang saya sampaikan pada webinar malam hari ini. Oke, mungkin cukup sekian ya penyampaian materi saya pada webinar malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada webinar malam hari ini dapat berguna untuk teman-teman, dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan ilmu baru khususnya mengenai gaya kepemimpinan. Oke, saya minta maaf apabila ada kesalahan selama saya menyampaikan materi di webinar pada malam hari ini. Semoga kita semua yang hadir di malam hari ini selalu diberikan kesehatan. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir di webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tutup webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.